Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mario Olva. Saya dari Prodi PGSD kelas 23C. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah teori dan apresiasi sastra. Saya akan menceritakan sebuah dongeng yang berjudul Pelindung Hutan. Di sebuah desa kecil yang rimbun dan lebat dengan hutan di sekelilingnya, hiduplah seorang anak kecil yang bernama Adit. Adit tumbuh besar bersama dengan neneknya, yaitu Nyai Siti. Neneknya juga dikenal sebagai seorang dukun desa. Dia adalah seorang pemimpin spiritual bagi penduduk desa. Suatu pagi, Adit bersiap-siap pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Dia juga membawa sebilah parang di pinggang. Setelah itu, dia pergi berjalan memasuki hutan yang lebat dan rimbun. Ketika sedang mengumpulkan kayu bakar, dia mendengar suara desingan dari sebalik semak-semak. Dia penasaran dan kemudian dia melihat dari arah suara itu. Dan betapa terkejutnya dia saat melihat seekor rusa yang terluka. "Kau terluka kan? Biar aku membantumu merawat lukamu." Dia merawat luka rusa itu dengan hati-hati. "Terima kasih anak manusia. Aku akan membantumu sebagai balasannya," kata rusa itu sebelum pergi ke dalam hutan. Setelah peristiwa itu, Adit sering melihat berbagai makhluk hutan dan membantunya ketika mereka membutuhkan. Suatu hari, Adit bertemu dengan seekor rubah. "Terima kasih anak manusia, kau telah menolong teman-teman kami. Aku sudah banyak mendengar kebaikan tentang dirimu." "Sama-sama rubah, aku hanya bisa membantu apa yang aku bisa. Kami punya sesuatu untukmu sebagai hadiah terima kasih. Ikutlah denganku." Kemudian mereka berjalan memasuki ke dalam hutan. Sampailah tiba mereka di sebuah gua tersembunyi di dalam hutan. Di dalam gua tersebut, mereka bertemu dengan Dewi Hutan, sang pelindung hutan yang anggun. "Hai anak manusia, kau adalah anak yang baik hati. Sebagai balasannya, kau telah membantu semua hewan-hewan yang ada di hutan ini. Aku akan memberikan kekuatan ini kepadamu untuk melindungi hutan." Adit kembali ke desa dengan semangat yang baru. Dia kemudian berkata, "Pelindung hutan, terima kasih Dewi Hutan. Aku akan menjaga hutan ini dengan sepenuh hati. Aku percaya kepadamu, wahai manusia. Jadilah pelindung hutan yang tangguh." Adit kembali ke desa dengan semangat yang baru sebagai pelindung hutan. Namun, suatu hari, sebuah bencana mengancam desa itu. Sebuah badai menghancurkan hutan-hutan yang ada di sekitar mereka. Adit segera menyadari bahwa dia harus bertindak cepat untuk melindungi hutan tersebut. "Aku harus meminta pertolongan kepada semua hewan-hewan yang ada di hutan ini." Kemudian, dia memanggil semua makhluk hutan untuk membantunya memadamkan api. "Kita harus bekerja sama untuk memadamkan api di hutan ini agar tidak menyebar kemana-mana," teriak Adit kepada semua hewan yang berkumpul di sana. Dengan kerjasama mereka semua, akhirnya mereka berhasil memadamkan api dan menyelamatkan penduduk desa dari bahaya. Namun, ancaman yang lainnya berdatangan. Sebuah kelompok pemburu hutan yang ganas. Mereka merusak hutan dan menculik hewan-hewan yang ada di hutan tersebut. Adit ketika mengetahui ada sekelompok pemburu di dalam hutan yang merusak hutan dan menculik hewan-hewan yang di sana, Adit merasa geram dan Adit tidak bisa tinggal diam saja. Adit bersama hewan-hewan yang lainnya
memutuskan untuk menghentikan mereka dan mengusir mereka dari hutan tersebut. "Apa yang akan kita lakukan?" tanya seekor rubah. "Mintalah pertolongan kepada Dewi Hutan, wahai manusia." "Baiklah, aku akan meminta pertolongan darinya." Kemudian, Adit pergi ke gua yang pernah ia datangi sebelumnya bersama seekor rubah. Sesampainya di gua, Adit berkata, "Wahai Dewi Hutan, aku ingin meminta pertolongan darimu. Bantulah aku." "Kau ingin minta pertolongan apa dariku, wahai manusia?" "Hutan sedang tidak baik-baik saja, Dewi. Ada sekelompok pemburu yang berada di hutan. Mereka merusak hutan dan menculik hewan-hewan yang ada di hutan, Dewi. Apakah kau bisa membantuku untuk mengusir mereka dari hutan ini?" "Baiklah, aku akan menolongmu, wahai manusia. Pergilah. Besok akan kupastikan mereka tidak ada lagi di hutan ini." Pada malam hari, ketika pemburu-pemburu itu tertidur pulas, Dewi menggunakan kekuatannya. Dia mengirim angin. Angin pun mengamuk dengan membawa badai yang dahsyat. Pepohonan bergoyang-goyang, daun-daun berterbangan, dan suara gemuruh terdengar di seantero hutan. Pemburu-pemburu itu terkejut dan mereka semua ketakutan karena alam sangat marah tak terbendung kepada mereka semua. Ketika fajar mulai menyingsing, pemburu-pemburu itu langsung pergi meninggalkan hutan. Dengan kekuatan Dewi Hutan, akhirnya para pemburu-pemburu tersebut pergi meninggalkan hutan dan tidak akan pernah kembali lagi. Ketika Adit mengetahui bahwa para pemburu-pemburu tersebut telah pergi dari hutan, Adit merasa senang. Kali ini, Adit berusaha untuk menjadi pelindung hutan yang lebih baik lagi dan akan menjaga hutan supaya tidak ada lagi yang merusak hutan dan menculik hewan-hewan yang ada di hutan. Audio Jungle.